Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wazir hafidhahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita sekarang sampai halaman 143. Sahih. Ar-Rabi' yang keempat dari ulama mazhab Asy-Syafi'i yang dulunya tenggelam dalam ilmu kalam, bahkan menjadi tokoh ahli kalam, namun di akhir hayatnya bertobat. Ini yang keempat. Yang ketiga siapa aja? Abul Hasan Asy'ari. Kemudian Al-Juwaini. Yang ketiga, yang terakhir kemarin Al-Ghazali. Baik, sekarang Al-Allamah Fakhruddin Ar-Razi Muhammad ibn Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan at-Tabrastani al-Ma'ruf bi ibn Khatib ar-Rai al-Mutawaffasana Sitimi'a wa Sitin Hijriyatan, atau yang lebih dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriyah. Kata penulis di sini, tarjamalahu al-Hafidz Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Zahabi rahimahullah menuliskan biografi beliau dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid ke-16 halaman 52 biqaulihi, dengan ucapan beliau, al-Allamah al-Kabir, ya, seorang ulama senior, dzul funun, yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan, Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Husain al-Qurashi al-Bakri at-Tabristani al-Usuli, ahli usul fiqh, al-Mufassir, ahli tafsir. Beliau punya tafsir yang judulnya Al-Kabir. Namun masih di dalam masa beliau menggeluti ilmu al-kalam. Sekali lagi, karya-karya beliau yang belum beliau waktu itu bertobat, ya hati-hati. Paham ya? Sama dengan yang kemarin-kemarin, iya sudah tobat di akhir hidupnya. Namun kitab-kitabnya yang dulu
masih apa? Banyak penyimpangan. Jadi harus dipahami. Ya, meskipun beliau di akhir hayatnya bertobat, cuma kadung bukunya sudah apa? Nyebar kemana-mana, maka jangan sampai gagal paham. Ini kan sudah bertobat. Iya, waktu meninggal sudah bertobat, tapi waktu ngarang buku itu apa? Ya, belum bertobat dan belum ada revisinya dan seterusnya. Kabirul adqiya, termasuk orang yang cerdas, wal hukama wal musannifin. Nah, pengarang yang banyak karya-karya beliau, meskipun tadi banyak yang menyimpang. Ishtaghala ala abihi al-imam Diyauddin Khatibir Rai. Beliau mulazama atau sibuk dengan belajar kepada ayah beliau al-imam Diyauddin Khatib Ar-Rai. Wantasharat tawalifuhu fil bilad syarqan wa gharban. Karya-karya beliau menyebar di timur dan barat. Wa kana yatawaqqad zaka'an, terkenal akan kecerdasan beliau. Cuma sayang, sudah kita sampaikan, Syekhul Islam mengatakan utul zaka'an walam yutu zaka'an. Bedanya za dengan za. Mereka diberi kecerdasan zaka, zaki, namun laisa zakian, namun tidak suci akidahnya. Maka sudah sering kita sampaikan, kebenaran, kebaikan bukan diukur dengan kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang dalam mungkin retorika ucapannya, dalam gelar akademiknya, dalam dia berbicara, namun timbang semuanya dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu laisa bikasat riwayat. Dalam ucapan sebagai ulama di antara Imam Barbahari dan seterusnya, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat atau dengan sanad-sanad atau dengan tadi banyaknya hafalan. Tapi kalau tidak diiringi dengan akidah yang sahihah, tidak ada artinya. Wa qad suktu tarjamatahu alal wajhi fi tarikhil Islam. Dan aku, kata Imam Dhahabi, juga menyebutkan biografinya dari sisi yang lain dalam kitab beliau yang lain, Tarikhul Islam. Wa qad badat minhu fi tawalifihi balaya wa adzaim wa sihrun wa inhirafatun anis sunnah. Ini antum kasih tanda, antum lingkari, antum kotai, terserah sudah. Yang penting antum tandai. Kata beliau, dan nampak darinya, dari Fakhruddin Ar-Razi ini, dalam berbagai macam karya-karyanya, balaya, nampak bala, ya, bencana, wa'adhaim, ya, penyimpangan-penyimpangan, bahkan sihir, bahkan ada ya inhirafat, penyimpangan dari as-sunnah, dari al-aqidah as-sahihah. Ini yang paling penting. Ya, jangan sekali lagi antum mengira kalau sudah bertobat berarti bukunya boleh yang dulu-dulunya dibaca. Jangan, hati-hati. Wallahu ya'fu anhu. Semoga Allah mengampuni beliau. Fa innahu tufiya ala tariqatin hamidah. Karena beliau meninggal dalam keadaan yang terpuji, yang baik. Ini sekali lagi yang mengucapkan demikian Imam Dhahabi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, beliau mentahdzir buku-bukunya yang dulu sebelum meninggal dunia, namun beliau mengatakan di akhir hidupnya beliau bertobat. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengetahui hati beliau. Kita hanya menghukum secara zahir. Nanti akan disampaikan dohirnya apa? Beliau bertobat, ucapan-ucapannya menyesali apa yang telah beliau perbuat pada waktu yang terdahulu. Namun sekali lagi beliau bertobat, namun urusan hati ikhlas atau tidak hanya Allah yang tahu. Ya, kita tidak bisa memastikan. Nahkum bidh-dhahir wa nakilu as-sarair. Kata ulama, kita hukumi sesuai dengan dohirnya. Dohirnya bertobat, ya sudah. Namun kalau misalnya dohirnya nggak bertobat, ya nggak bisa kita mengatakan apa? Dia bertobat,
Ya, adapun nanti kalau dia tobat ya sudah, urusan nanti. Karena sebagian orang apa? Kan dia bisa saja tobat. Ya sudah, kalau mau tobat, deklarasikan tobatnya. Ya, jangan mengatakan kan bisa saja dia salah nanti tobat. Ya sudah, kalau nanti tobat kita nggak tahdir lagi. Ya, namun kalau masih tetap demikian dan memang demikian jadi kitanya tidak pernah tobat-tobat, terutama dalam mencaci maki pemimpin, entah dengan terang-terangan atau dengan nyinyiran, maka sudah memang inilah wataknya, tidak bisa dikatakan dia sudah bertobat. Nah, mata biharra, beliau meninggal di tempat namanya Harra di daerah Afghanistan sana. Yauma Idul Fitri, pada hari Idul Fitri. Sana sitin wasitimiyah, tahun 606 Hijriah. Walau bid'un wasituna sana, pada waktu beliau berusia 60 lebih ketika meninggal dunia. Waqad i'tarafa fi akhir umrihi. Ini bukti dia telah bertobat di akhir hayatnya. Haitsu yaqul, dia berkata, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah. Ini sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini dan di tempat-tempat yang lain. Dan ini yang banyak dinukil oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Syarah Aqidah atau Hawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Bahkan mungkin lebih dari hampir 20 tahun yang lalu sudah pernah kita terjemahkan di suatu majalah. Ini sudah lama pernah kita terjemahkan dan kita terbitkan di sebuah majalah dulu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, tentang tobatnya ahli al-kalam. Maka bagi yang masih belajar ilmu kalam atau yang di pertengahan atau yang sudah telanjur belajar ilmu kalam, ikuti jejak Fakhr Razi untuk bertobat dengan tobatan yang an-nasuha. Kata beliau, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah, sungguh aku telah merenungkan jalan-jalannya ilmu kalam, metode ilmu kalam, wal manahij al falsafiyah, demikian pula ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, sak keluarga. Keluarga sesat. Taib. Fama ra'aituha tasfi alilan. Kata beliau, aku tidak pernah melihatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit, yaitu sakit akidahnya, sakit dalam masalah urusan agama. Wala tarwi ghalila, ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak bisa menghilangkan haus dari orang yang dahaga. Mungkin kalau bisa diibaratkan orang kehausan minum baygon, tambah tambah mudyar istilahnya. Sama dengan itu, orang mau mencari kebenaran, mencari hakikat agama yang benar dengan ilmu kalam, malah dapat racun, malah binasa. Naudzubillahi min dzalik. Ini pengakuan beliau, ilmu kalam la yanfa, tidak bermanfaat, bal yadur, bahkan bermadarat. Kemudian kata beliau, wa ra'aitu aqrabat turuq tariqatal Qur'an, dan aku melihat jalan yang paling dekat, jalan yang paling benar, jalannya Al-Qur'an. Iqra fil itsbat, bacalah dalam masalah penetapan sifat Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istawa, tinggi di atas al-arsy. Ini kata beliau, tetapkan, sudah selesai. Baca ayat tersebut, tetapkan, selesai. Gak usah muter-muter. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy, berarti arsy-nya lebih besar daripada naudzubillahi min dzalik. Cukup tetapkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat yang berbunyi ilayyas adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Sudah tetapkan Allah ada di atas berdasarkan ayat-ayat ini, selesai masalah. Ini kata beliau, jalan yang terbaik jalannya Al-Qur'anul Karim. Waqra fin nafi, baca dalam masalah penafian sifat Allah. Sudah pernah kita pelajari mungkin pembahasan sifat Allah dalam Al-Quran. Ada sifat yang ditetapkan dan dinafikan.
sifat yang ditetapkan seperti tadi, Ar-Rahman, Al-Istawa, Ilaihi As'alul Karim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat-ayat yang berbentuk penetapan sifat Allah. Adapun ayat yang kedua bentuknya penafian. Ya, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Di antaranya di sini, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kata para ulama, metode Al-Qur'an dalam menetapkan sifat Allah itu secara terperinci. Allah punya wajah, punya tangan, Allah punya sifat istiwa, murka, ridha, cinta, dan sebagainya. Ini perinci dalam masalah apa? Sifat-sifat yang ditetapkan. Namun sifat-sifat yang ditiadakan, Allah sebutkan secara apa? Global. Seperti dalam ayat ini, laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun secara mujmal. Ya, ini beda dengan ahlul kalam. Kalau ya dulu Fakhruddin Ar-Razi dan CS-nya kalau menafikan secara terperinci. Allah tidak zalim, Allah tidak bakhil, Allah tidak demikian, tidak demikian, dan seterusnya. Diperinci, tidak dan seterusnya. Maka kata para ulama ini sebetulnya kurang ajar kepada apa? Allah. Jangankan kepada Allah, kepada orang yang tua atau orang yang sepuh misalnya. Antum mengatakan kepada bapak antum, Pak, sampean tidak sama dengan pembegal, sampean bukan koruptor, sampean bukan maling, sampean bukan perampok. Dapat hadiah atau dapat kelompen? Itu. Kalau memuji dengan apa? Sifat-sifat yang ditetapkan secara terperinci. Anda dermawan, bapak itu baik, bapak itu demikian. Kalau menyebutkan sifat-sifat yang ditetapkan itu secara terperinci. Namun dalam hal yang dinafikan secara apa? Global. Ini kalau dengan makhluk saja demikian, walillahil matsalul a'la. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dicontohkan dalam Al-Qur'an. Paham? Coba diulang lagi. Metode Al-Qur'an dalam sifat yang ditetapkan bagi Allah secara global atau terperinci? Secara terperinci. Adapun sifat yang dinafikan dari Allah secara global atau terperinci disebutkan dalam Al-Qur'an secara global. Kemudian kalaupun ada yang diperinci, itu ada apa? Hikmahnya, ada tujuan khusus. Ini keluar dari kaidah asal, ini pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Ini terperinci, Allah nafikan. Ada tujuannya membantah orang-orang kafir, musyrik yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya bapak. Allah nafikan dari dirinya sifat keletihan. Ini secara terperinci Allah nafikan. Kenapa? Karena membantah orang Yahudi yang mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah capek, letih, istirahat. Allah mengatakan wa ma masana min lughub. Kami tidak ditimpa rasa capek, letih, lelah. Ini untuk membantah orang al-Yahud. Demikian pula sifat zalim Allah nafikan untuk menunjukkan tentang sifat keadilannya. Kemudian kata Fakhruddin Ar-Razi, wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati. Barang siapa yang melewati pengalaman sebagaimana pengalamanku, yaitu belajar ilmu kalam, maka dia akan tahu seperti apa yang aku ketahui. Dari apa? Kesesatan, penyimpangan. Sebagaimana yang dilewati oleh Al-Ghazali dan Al-Juwaini. Wa qala fi tarikhil Islam, dan Imam Dahabi berkata dalam kitab tadi Tarikhul Islam, wa min syi'rihi, di antara syair atau bait syairnya Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Fakhruddin Ar-Razi ini pemusik atau penyair? Sudah nggak ada lagi ya. Tapi nggak tobat karena apa? Nggak ada apa? Klarifikasinya. Baik, itu namanya apa? Contoh orang yang nggak bertobat. Karena apa? Nggak ada buktinya kalau dia apa? Tobat dari ucapan, mencabut ucapannya tersebut meskipun sudah nggak viral. Beliau Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ini juga sering kita sampaikan,
nihayatu iqdamin uquli iqalu. Puncak akhir dari mendahulukan akal iqal itu kebingungan. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Dan kebanyakan usaha manusia itu kesesatan. Ini kesimpulan akhir dari pengalaman Fakhruddin Ar-Razi belajar ilmu kalam, yaitu mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah apa? Kebingungan dan kesesatan. Makanya sejak zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, beliau telah mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa innahum a'da'us sunan, karena mereka adalah musuh-musuhnya sunnah Rasulullah SAW. Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, la kana asfalal khufi aula bil masi min a'la." Seandainya agama dengan akal, yang lebih layak untuk dibasuh ketika bersuci itu bawahnya sepatu daripada apa? Atasnya. Namun sunnah Rasul mengajarkan kalau membasuh sepatu ketika berwudu itu di atas yang dibasuh, bukan yang bawah, karena agama dengan dalil, bukan dengan akal. Meskipun sudah sering kita sampaikan, Ahlussunnah pertengahan, akal digunakan ditempatkan pada tempatnya. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib didahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Kata beliau, arwah-arwah kami, roh-roh kami dalam keadaan liar dalam jasad kami. Orang kan dalam keadaan bingung demikian, tidak ada apa ketenangan, bingung. Yang benar yang mana? Ucapan Aristoteles, Platon, atau Toples, atau siapa lagi dari tokoh-tokoh filsafat. Bingung, ya. Kila waqal nanti akan disampaikan. Bingung. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Tidak ada kemantapan. Makanya mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hidupnya itu mencela-menceli, tidak apa konsisten. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah fatsabat wal istiqrar inda ahlil hadithi wa sunnah al-dha'af ma inda ahlil kalam. Kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, konsistensi, keteguhan, keistiqomahan yang ada pada ahli sunnah, ahli hadis itu berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan ahli kalam. Ini ya kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlul hadis itu konsisten. Contoh dalam masa tauhid asma wa sifat, menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayangkan, tanpa menyelewengkan maknanya. Demikian pula misalnya ahlus sunnah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin sedolim-dolim apapun, tetap tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh mengkritiknya di hadapan umum secara terang-terangan maupun secara nyinyiran. Konsisten, bukan kemarin caci maki, kemudian tidak membolehkan, kemudian membolehkan lagi, kemudian memposting lagi. Ini namanya apa? Ahlil kalam. Cuma nggak heran kalau memang lulusannya juga dari apa? Dari ahlil kalam juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Syekhul Islam, kalau ahlul hadis apalagi dalam masalah bab akidah sudah paten bagus sudah. Hak dikatakan hak, batil katakan batil, hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan apa? Abu-abu. Itu kata para ulama. Kalau dalam urusan akidah, dalam urusan manhaj yang sudah baku, yang sudah paten, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Tidak ada toleransi. Tidak ada kata-kata ini khilaf yang harus ditoleransi. Tidak dalam masalah akidah atau usul akidah, yang hitam katakan hitam, putih katakan putih. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan hasil usaha kita di dunia itu belajar ilmu kalam, ada itu ujian, bala, malapetaka, wa wabalu.
walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan kami tidak mendapati dari belajar ilmu kalam sepanjang usia kami kecuali kami mengumpulkan ucapan fulan dan alan, pendapat fulan dan fulan. Kalau al-sunnah, qala Allah wa qala Rasul. Sudah itu yang dipegang sampai mati. Nah, dulu ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar. Tidak mencela, tidak pelin-pelan. Beda dengan ahlu al-kalam. Wa kam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu. Berapa banyak kita melihat orang-orang, negara-negara itu hancur semuanya. Musri'in, wa zalu. Wallahu a'lam, ini akibat dari ilmu kalam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, terang benderang Islam itu. Sunnah Rasul terang benderang. Demikian pula sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyalil fata atharu la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu lailun wal hadithu naharu. Kata beliau, agama Nabi Muhammad, agama Islam itu akhbar, hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Dan sebaik-baik yang ditumpangi, dinaiki oleh seorang pemuda, yang dipegang erat oleh seorang pemuda, al-athar, hadis Rasulullah SAW, ucapan para as-salaf. Kemudian kata beliau, jangan kalian berpaling dari hadis dan ahli hadis, karena ar-ra'yu lailun, akal, pendapat manusia seperti malam yang gelap gulita. Sedangkan al-hadis naharu, sedangkan hadis seperti siang yang terang benderang. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ahlul bidah, ahlul kalam, cepat atau lambat pasti akan binasa. Wa kam min jibalin qad ala syurufatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Wallahu alam, maknanya berapa banyak gunung-gunung yang tinggi menjulang, namun orang-orangnya sudah hilang, sudah binasa. Sedangkan jibal itu, gunung-gunung itu masih tetap kokoh. Itu tadi orang-orang yang di atas ahli kalam kesesatan, mereka binasa. Sedangkan al-jibal, wallahu alam, sebagaimana ulama ahli hadis, mereka kokoh, kuat, tegar di atas sunnah Rasul SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq. Qala al-Imam Abu Amr ibnu Salah, haddatsani al-Qutbu at-Tughani marratain annahu sami al-Fakhr ar-Razi yaqul laitani lam ashtaghil bil kalam wa baka. Kata seorang yang bernama Abu Amr bin Salah atau yang dikenal dengan Ibnu Salah, ahli hadis yang sudah kita lewati biografi singkat beliau, bahwasanya beliau mendengar seseorang yang bernama At-Tughani berkata dua kali, bahwasanya At-Tughani mendengar langsung Fakhruddin Ar-Razi berkata, alangkah baiknya jika aku dulu tidak menyibukkan dengan ilmu kalam. Artinya beliau luar biasa menyesali hidupnya dihabiskan untuk hal yang menyesatkan, yang tidak bermanfaat, bahkan memadaratkan bagi dirinya atau bagi yang lain. Kemudian beliau wabaka, menangis. Dan sebetulnya ini cukup untuk mencambuk orang-orang yang mengikuti jejak beliau belajar ilmu kalam untuk bertobat dengan tobatan yang nasuha, meninggalkan ilmu kalam sebelum terlanjur mati di atas kesesatan. Bukan malah bangga belajar ilmu kalam, bukan malah bangga belajar ilmu filsafat. Na'udzubillahi min dzalik. Wakila inna Fakhr ar-Razi wa'adha maratan inda Sultan Shihabuddin faqal ya sultan al-alam la sultanaka yabqa. Pernah suatu saat Fakhruddin Ar-Razi memberikan wejangan di hadapan penguasa pada waktu itu, dan beliau berkata, wahai penguasa, kekuasaanmu tidak akan kekal selamanya. Wala talbisar razi yabqa. Namun ini intinya,
Demikian pula talbisnya, penyesatan Ar-Razi juga tidak akan kekal, ya. Wa anna maraddana ilallah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abaka sultan, ya, dan beliau menjadikan penguasa itu menangis. Intinya sekali lagi beliau menyesal, ya, beliau pernah apa? Talbisul haqqi bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini juga pelajaran bagi ahlud dolal untuk segera bertobat sebelum mereka menyesal di hari kiamat. Kemudian ditambahkan lagi oleh penulis, min kalami Fakhruddin, di antara ucapan Fakhruddin Ar-Razi, in kunta tarham faqiran fa ana dzak. Kalau Anda ingin mengasihi, menyayangi orang yang fakir, maka akulah orangnya. Wa in kunta tara ma'yuban fa ana dzalikal ma'yub. Dan jika engkau melihat orang yang punya aib, akulah orangnya. Ini ketawaduan beliau ataupun bentuk beliau ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta tukhallis ghariqan fa anal ghariq fi bahri dzunub. Kalau engkau ingin menyelamatkan orang yang tenggelam, maka akulah orang yang tenggelam dalam lautan dosa. Wa in kunta anta fa ana, ya. Laisa ghairan naqsi wal hirmani wal dhulli wal hawan. Wallahu alam, maknanya tadi mirip dengan tadi, jika engkau mengasihani maka kasihanilah aku, jika engkau menasihatilah aku. Ya, ini semuanya apa? Bentuk ketawaduan beliau, dan sekali lagi juga sebagai simbol akan rujuknya beliau ke jalan yang benar. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian wasiat Fakhruddin Ar-Razi. Ausa bihadil wasiyah lama ihtadara li Tirmidzi Ibrahim bin Abi Bakar al-Asbahani. Beliau memberikan wasiat ketika mau meninggal dunia kepada murid beliau yang bernama Ibrahim bin Abi Bakar al-Asbahani, yaqulul abdu ar-raji rahmata rabbih. Hamba yang mengharapkan rahmat Rabbnya, al-wathiq bi karmi maula, yang mengharapkan kemuliaan yang menciptakannya, yaitu Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Ar-Razi, beliau sendiri. Wa huwa awwalu ahdi bil akhirah wa akhiru ahdi bid dunya. Inilah awal langkahku menuju akhirat, dan ini adalah langkah terakhirku di dunia. Wa huwal waqtul ladzi yalinu bihi fihi kullu qasid. Inilah waktu yang mana setiap yang keras hatinya menjadi lembut. Wa yatawajja ila maula kullu abiqin, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya orang-orang yang melangkah. Ahmadullah taala bin mahamid allati dzakaraha a'dhamu malaikatihi. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang disebutkan oleh malaikat yang paling agung, malaikat Jibril, fi asyrafi awqati ma'arijihim, ketika diangkat ke atas langit. Wa nataqa biha a'dhamu anbiya'ihi, yang disebutkan oleh Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, fi akmali awqati syahadatihim, pada waktu persaksian mereka. Wa ahmadu bin mahamid alati yastahiquha, dan aku memuji Allah dengan segala puji-pujian yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Araftuha aw lam a'rifha. Wallahu alam, ini sekedar tadi bentuk mengharap rahmat Allah dengan tawassul, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la munasabata lit-turab ma'a rabbil arba'. Tidak ada al-munasabah, artinya kesamaan zat yang diciptakan dari tanah dengan Allah yang maha tinggi. Wa salatu alal malaikatil muqarrabin, dan salawat Allah kepada para malaikat yang dekat dengannya. Wal anbiya wal mursalin wa jami' ibadillahi as-solihin. Kemudian inti dari wasiat itu adalah yang akan disebutkan ini. Tadi itu muqaddimah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'lamu ikhwani fid din wa akhillai fi talabil yaqin.
Kemudian ketahuilah wahai saudara-saudaraku dalam agama dan para pecinta-pecintaku dalam mencari keyakinan ataupun kebenaran, ananna sayakulun innal insana idza mata inqata amalu. Bahwasanya manusia, mereka berkata manusia apabila meninggal dunia terputus amalnya. Wa ta'alluquhu anil khalq, dan terputus ketergantungannya kepada makhluk. Wa hadza mukhassas fi min wajhain. Namun ada yang dikecualikan dari dua sisi. Al-awwal annahu idza in baqiya minhu amalun saleh sara dzalika sababan du'a, yaitu kalau masih ada amal soleh yang dia lakukan itu menjadi sebab doa untuknya. Wa du'a lahu indallah athar, dan doa baginya itu ada manfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu alam. Sebagaimana sabda Rasul, idza mata ibnu adam inqata'a amalu. Artinya beliau di sini mengharapkan apa? Doa dari orang yang masih hidup. Ya, sekali lagi beliau ini berwasiat bahwasanya beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka beliau butuh apa? Doa dari yang hidup. Dan ini juga yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salafiyin, yang dituduh oleh sebagian alil bid'ah. Alil bid'ah mengatakan bahwasanya Wahabi itu, yang mereka maksud Salafiyin, itu nggak percaya doa sampai kepada yang meninggal dunia. Ini adalah apa? Kadzibun. Ini adalah dusta. Ini adalah apa? Menipu umat. Ini adalah pembodohan massal. Tidak ada satupun Ahlus Sunnah mengatakan doa nggak sampai kepada yang meninggal apa? Dunia. Tidakkah mata mereka melek bahwasanya Ahlus Sunnah mensolati jenazah yang meninggal dunia? Bukankah dalam sholat jenazah ada apa? Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bahkan kalau ada yang meninggal dunia, kita apa? Sampaikan doa lewat medsos misalnya. Itu doa. Itu pun kita masih dituduh apa? Wahabi meyakini doa nggak sampai kepada yang meninggal dunia. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali apa? Dusta. Kita meyakini doa disyariatkan bagi yang meninggal dunia, bukan minta doa kepada yang meninggal dunia. Kalau itu nggak sampai. Atau membaca Al-Fatihah kepada yang meninggal nggak sampai. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat Wahabi Syekhul Islam Al-Wahhab, namun pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Walakin aktsarahum la yaqilun. Yang kedua, mayat ta'alaq bil aulad wa adail jinayat. Yang kedua yang berkaitan dengan anak. Sebagaimana kata Rasul, idza mata ibnu adam inqata amal illa min salasin. Di antaranya waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Amal awal, adapun yang berkaitan dengan yang pertama, fa'lamu annani kuntu rajulan muhibban lil ilmi. Ketahuilah bahwasanya aku dulu cinta ilmu. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan Fakhruddin Ar-Razi masih panjang. Kita ringkas saja, ada sebagian yang tidak perlu kita baca atau kita jelaskan. Ada ungkapan beliau di paragraf yang terakhir tadi. Kata beliau, laqad ikhtabartu turuqal kalamiyah wal manahij falsafiyah fama ra'aitu fiha faedah tusawil faedah allati wajadtuha fil Qur'an. Ini mirip dengan ucapan beliau tadi. Aku telah menguji ilmu kalam, ilmu filsafat, tidaklah aku mendapatkan di dalamnya faedah sebagaimana faedah yang aku dapati di dalam Al-Qur'an. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian pada halaman berikutnya 146 ada ungkapan beliau, wa aqul dini mutaba'atu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah mengikuti Rasul SAW. Wa kitabi Al-Qur'anul Azim. Kitabku adalah Al-Qur'anul Azim. Wa ta'wili fi talabiddin alaihima. Dan pedoman dalam aku belajar agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sekali lagi
wajib diikuti oleh para pengikut ilmu al-kalam. Kemudian ada kata-kata dalam wasiat beliau, faida dafanuni qara'u alayya ma qadaru alayya minal Qur'an. Ya, kalau aku sudah disemayamkan, hendaklah mereka membacakan untukku Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tidak sesuai dengan ucapan beliau tadi, mengikuti ajaran apa? Rasul SAW. Kullu, sebagai kata Imam Malik, kullun yukhad min qawi wa itra ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak pernah berwasiat seperti itu, para sahabat juga demikian. Bahkan Rasul mengatakan, la tajalu buyutakum kubur, jangan menjadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baiti tuqra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Karena rumah baca ayat Al-Quran, di antaranya Al-Baqarah, kalau kuburan jangan. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka ya ini tidak layak untuk diamalkan. Kemudian yang terakhir, qala al-Imam Syaukani rahimahullah. Imam Syaukani berkata, haulai salasa a'ni al-Juwaini, al-Ghazali, ar-Razi, humul ladina wassa'u da'irat ta'wil wa tawwalu dhuyulahu wa qad raja'u akhiran ila madhhabis salaf kama urifa falillahil hamdu kama huwa lahu ahlun. Tiga orang ini yaitu Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi, mereka adalah orang-orang yang memperluas dalam mentakwil, yaitu ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, ya. Namun mereka telah rujuk ya kepada mazhab salaf sebagaimana telah diketahui. Alhamdulillah. Ini sekali lagi pernyataan dari Imam Asy-Syaukani. Sekali lagi yang mengatakan mereka rujuk bukan ya kita, namun ulama-ulama besar semisal Imam Asy-Syaukani, Imam Dzahabi dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin sekedar apa namanya? Apa istilahnya, musyawarah lah, wasyawirhum fil amr. Insyaallah tinggal sedikit lagi selesai kitab ini, mungkin ada usulan masukan apa kitab setelahnya ya, barangkali ada yang lebih cocok ya untuk kita bahas, meskipun ana juga ada ya rencana, cuma belum bisa memastikan, barangkali masukan antum lebih ya bermanfaat ya, kita bisa apa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam. Ya, sekali kalau ada usulan silakan ditulis kitab apa setelah ini. Nah, yang penting jangan pakai bahasa Inggris. Baik, dan tentunya kitab Aqidah Salaf. Ini ada pertanyaan, tolong Ustaz penjelasan ahlil kalam, sufi, filsafat, tasawuf. Kaitannya dengan nenek moyang kesesatan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah. Turunan dari firqah yang mana ya? Wallahu alam ya, kadang satu kelompok itu mengkolaborasi semua kesesatan ya. Intinya kalau mau pulang kesesatan ada pada kelompok tersebut, seperti kelompok Syiah Rafidhah. Mau kesyirikan buahnya, mau kekafiran gudangnya, mau kemunafikan sumbernya. Mau apa di Syiah Rafidhah? Semuanya ada, ahlul kalamnya ada. Mereka adalah manusia pertama di tengah umat Islam yang mengkeramatkan kuburan. Ya, mereka juga punya keyakinan ya Allah itu tidak tahu sebelum terjadinya sesuatu, menafikan ilmu Al-Qadariyah. Ya, ada pada mereka. Demikian pula yang mereka juga penganut ya ilmu kalam, mengkolaborasikan dengan tasawuf dan sebagainya, mengatakan akhirat tidak kekal. Itu ajaran kelompok apa? Jahmiyah. Kelompok Khawarij, contoh bapak ya Khawarij kontemporer. Siapa itu? Sayyid Qutb ya, dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Dia terkenal sebagai bapak terorisme abad ini sesuai dengan pengakuan para tokoh-tokoh mereka sendiri, dan sudah kita banyak tulis tentang masa ini di medsos kita. Intinya dia pengikut kelompok Khawarij, mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Namun dia punya keyakinan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, atau mengatakan semua yang ada wujudnya di alam semesta ini pada hakikatnya wujudnya Allah. Dan itu tercantum dalam tafsir surat Al-Ikhlas, kitabnya ya Dilal Quran Sayyid Qutb. Jadi Khawarij plus apa?
Ya. Jahmiyah plus juga apa? Sufiyah. Hasan al-Banna. Kenal? Siapa beliau? Pendiri kelompok Ikhwan Muslimin. Dikenal sebagai pengikut tasawuf, sufi. Namun kata pengikutnya, dia penggerak ya kudeta di Mesir. Plus apa? Sufi plus apa? Khawarij. Ya, terkadang itu satu kelompok, terutama di zaman ini, satu kelompok terkadang tadi mengkolaborasi banyak kesesatan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau mau diperinci lagi ya sampai tahun depan ini kelompok-kelompok sesat yang ada. Wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.